adik-adik, apa kabar? Kakak mau cari kamu. Tutup matanya. Kita cari ya. 1, 2, dan 3. Di manakah kawanku? Bah. Oh, aku melihat Josia bersama mamanya. Geser lagi ya. Di sini. Bah. Oh, aku juga melihat Edgar, Beatrice, Edward juga bersama mamanya sedang beribadah. Geser lagi. Di sana, bah, aku melihat Samuel, Sarah, Fosa. Aku juga melihat Adisti. Aku melihat Otni loh. Aku melihat Rere juga. Aku melihat banyak anak-anak yang saat ini sedang beribadah, sedang sekolah minggu di rumah masing-masing. Mari kawan memuji Tuhan. Kak Yeni bisa melihat meskipun Kak Yeni tidak bersama dengan adik-adik sekarang. Kenapa? Karena Kak Yeni percaya adik-adik di rumah pasti sedang beribadah. Karena kita sama-sama anak Tuhan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Kita ulang ya. Adik-adik yang nyanyi saya bergirang, dan kakak yang bertanya mengapa kau bergirang. Oke? Yuk, siap? Mulai ya. 1, 2, 3. Mengapa kau bergirang? Oh, apa sebabnya? Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Iya, betul adik-adik. Setiap anak-anak Tuhan pasti bergirang karena Tuhan beserta dengan kita. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya senang menjadi anak Tuhan. Saya gembira, saya bergirang menjadi anak-anak Tuhan. Karena saya tahu, saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan yang selalu beserta dengan saya, yang selalu menjaga saya, yang selalu melindungi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Siang malamku selalu berdoa pada Tuhan yang hidup. Adik-adik, kita lihat kakak punya gambar apa? Oh, ada sebuah rumah. Rumah ini sedang ditutup. Kenapa rumah ini ditutup? Tidak cuma ditutup adik-adik rumahnya, tapi rumah ini kita lihat dari dalam ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam rumah ini? Oh, rumah ini betul, rumah ini dikunci. Rumah ini ditutup. Apakah rumah ini tidak ada orangnya? Apakah rumah ini kosong? Oh tidak adik-adik, kita lihat di dalamnya ya. Wow, ada banyak orang ternyata di dalam rumah ini. Ada murid-murid Tuhan Yesus ada di rumah ini. Lalu mengapa rumah ini harus dikunci? Karena murid-murid Tuhan Yesus ini takut
takut adik-adik, meskipun ibu-ibu sudah bercerita bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, meskipun Kleopas dan temannya cerita bahwa mereka juga bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi beberapa orang yang belum bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tetap dalam keadaan takut, tidak percaya bahwa Yesus hidup. Oke, adik-adik yang sudah bisa baca, sekarang di depan adik-adik sudah ada Alkitab belum? Kalau sudah ada Alkitab, adik-adik baca tulisan di bawah ini ayatnya. Kita buka ya. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Oke? Handphonenya dipencet pause dulu. Lalu adik-adik cari ayatnya. Ketika murid-murid ini di dalam rumah, Alkitab mencatat bahwa Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu apa yang ada di hati mereka, karena Tuhan Yesus hidup. Dia tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di rumah kau ada, sendiri kau ada, dimanapun ku ada, Yesus ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya ini takut. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya ini bingung. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya dalam keadaan yang tidak baik. Lalu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, apa yang kemudian dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka ada yang bingung, mereka ada yang takut. Dipikirin mereka melihat hantu. Yesus tahu loh adik-adik, kalau murid-muridnya ada yang takut. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Coba kita baca Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa artinya adik-adik? Tuhan mau murid-muridnya dan kita yang percaya bahwa Yesus hidup, yang percaya bahwa Yesus bangkit, tidak diam.
tetapi cerita kepada orang-orang di sekelilingnya tentang Yesus yang mati buat kita. Dan jangan takut, Tuhan menyertai kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Kalau gitu, ayo kita katakan sama mama yang ada di samping kita. Ma, Yesus mengampuni kita. Oleh karena itu, jangan berbuat dosa lagi. Sekali lagi, ngomong sama papa. Papa, Yesus mengampuni kita. Oleh karena itu, jangan berbuat dosa lagi. Kalau mau buka almari, ambil kunci almarinya. Kita buka almari. Kalau mau buka pintu, ambil kunci gemboknya. Kita buka pintu. Kalau mau buka mobil, ambil kunci mobilnya. Kita buka mobil. Kalau mau naik motor, ambil kunci motornya. Kita masukkan, lalu kita bisa naik motor. Dan kalau mau buka baut, mau buka skrup, ambil kunci Inggrisnya dan kita bisa membuka skrup. Kunci-kunci ini bukan hanya buat menutup, tetapi juga untuk membuka. Hari ini kita belajar. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita untuk bercerita kepada banyak orang tentang kasih Yesus, tentang berita pengampunan, dan supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Mari kita buka mulut kita buka hati kita, agar kita berani menceritakan kepada banyak orang. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Terima kasih, Tuhan begitu mengasihi kami. Kami percaya Yesus hidup. Kami percaya Yesus bangkit. Kami mau memberitakan berita pengampunan. Yesus mengampuni banyak orang. Dan berita pertobatan supaya tidak berbuat dosa lagi. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami dengan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Oke, bye-bye. Sampai minggu depan.